Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN dengan judul Keberagaman Permainan Tradisional dan Faktor yang Mempengaruhi Keberagaman di Indonesia pada modul 5 ya. Yuk kita simak materi berikut ini. Permainan tradisional itu ada dua macam. Ada yang dilakukan perorangan, ada juga yang dilakukan oleh berkelompok. Nah, contoh permainan tradisional yang dilakukan perorangan adalah engklek, egrang, dan layang-layang. Lalu selanjutnya, permainan tradisional yang dilakukan secara berkelompok yaitu bentengan dan ular naga seperti gambar berikut ini ya. Ibu yakin kalian itu pasti sudah tidak asing dengan permainan bentengan dan ular naga ini. Pasti kalian sering melihatnya atau melakukan kegiatan seperti ini. Nah, ternyata permainan tradisional banyak manfaatnya bagi kita loh. Yang pertama, itu bisa melestarikan budaya bangsa Indonesia. Karena kita terus mengembangkan permainan tradisional, itu dapat mempertahankan budaya kita. Karena permainan tradisional merupakan permainan turun-temurun dari nenek moyang yang kita terus lestarikan. Yang kedua, berolahraga sambil bermain. Nah, berolahraga ini bisa menyehatkan tubuh kita dan membuat hati kita gembira. Yang ketiga, melatih kesabaran. Karena biasanya permainan dalam berkelompok itu kita harus saling gantian sama teman kita, saling bergantian. Nah, itu melatih kesabaran kita. Yang keempat, melatih bekerja sama saat bermain berkelompok. Nah, biasanya saat bermain berkelompok kita itu harus membangun kerjasama dengan kelompok kita gitu. Yang kelima, bersikap sportif, yaitu lapang dada saat kita kalah dalam bermain dan tidak sombong saat menang dalam permainan dan tidak bersikap curang. Nah, itu adalah manfaat dari permainan tradisional. Nah, kira-kira apa sih faktor yang mempengaruhi keberagaman yang ada di Indonesia ini? Yang pertama, itu dipengaruhi oleh agama. Nah, keberagaman agama terjadi karena letak Indonesia itu sangat strategis. Hal ini membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan berbagai negara. Jadi, para pedagang yang datang ke Indonesia itu menyebarkan agama di Indonesia, seperti para pedagang yang beragama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu itu berkumpul di suatu wilayah dan mereka berdagang sambil menyebarkan keyakinan mereka. Nah, saat itu menyebarlah agama-agama tersebut di wilayah Indonesia. Yang kedua, dari segi suku bangsa. Indonesia merupakan negara kepulauan. Hal itu menyebabkan munculnya keberagaman suku atau budaya yang ada di Indonesia. Nah, suku-suku ini sudah ada sejak dahulu, sejak sebelum
NKRI dibentuk atau sebelum negara Indonesia itu merdeka. Yang ketiga, dari bidang pekerjaan. Nah, keberagaman muncul karena dipengaruhi oleh kondisi alam dan kebutuhan manusia. Nah, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi tentu memiliki aktivitas dan kebutuhan yang sedikit berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pantai. Nah, perbedaannya yaitu masyarakat yang tinggal di dataran rendah atau petani yang tinggal di dataran rendah cenderung akan menanam tanaman yang cocok pada suhu tinggi seperti singkong, jagung, dan padi. Nah, berbeda dengan masyarakat yang tinggal di dataran tinggi seperti di daerah pegunungan. Mereka akan cenderung menanam tanaman yang tahan dengan suhu rendah atau dingin, seperti menanam buah stroberi, menanam kentang, ataupun menanam sayuran seperti wortel dan kol. Keragaman adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada umat manusia. Hal ini juga berlaku di negara Indonesia yang notabene memiliki penduduk dengan tingkat keberagaman yang tinggi. Sikap atas keberagaman suku, bangsa, dan agama di Indonesia perlu diperhatikan untuk menjaga keharmonisan dan menjaga agar terhindar dari pertentangan. Nah, sikap persatuan dan kesatuan dalam menghadapi keragaman yang ada di Indonesia. Yang pertama, tidak memilih-milih teman. Yang kedua, tidak mengejek suku, agama, ras, dan lain-lain. Terus yang ketiga, tidak menganggap budaya sendiri yang paling benar. Yang keempat, saling menghormati. Nah, itu adalah sikap yang harus kita tunjukkan dalam menghadapi keragaman yang ada di Indonesia agar kita hidup damai, harmonis, dan terhindar dari pertentangan. Sekian untuk materi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.